Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk saudara-saudara mahasiswa sekalian. Kali ini topik dalam HPI kita akan membahas tentang asas-asas HPI dalam hukum orang atau dalam subjek hukum. Kita tahu dalam hukum perdata itu kan dibedakan dengan banyak bidang. Contohnya misalnya hukum perdata itu bicara tentang hukum orang, bicara tentang subjek hukum, bicara tentang hukum keluarga, bicara tentang hukum benda, bicara tentang hukum perjanjian, hukum perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Itu bidang-bidang dalam hukum perdata. Nah, kali ini saya hanya akan membahas bidang yang terkait dengan subjek hukum, yang tentunya terkait dengan HPI. Nah, persoalannya adalah berdasarkan hukum mana subjek hukum itu diatur. Kita tahu subjek hukum di Indonesia itu ada dua. Sebenarnya kalau kita turunkan ada banyak sih, ada tiga. Tapi kita ada memfokuskan di dua. Misalnya subjek hukum ada orang, ada badan hukum. Nah, orang sebagai subjek hukum itu untuk menentukannya, kemarin sudah kita bahas terkait dengan seseorang itu penentuan status hukumnya didasarkan apa? Status personal. Nah, untuk menentukan status personal seseorang ditentukan berdasarkan asas nasionalitas dan asas domisili. Itu kalau orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu badan hukum? Kita tahu badan hukum di Indonesia itu ada bentuknya PT, ada yayasan, ada koperasi. Bagaimana untuk menentukan PT itu sebagai subjek hukum? Ketika PT itu didirikan misalnya di Singapura atau di mana itu kan, itu bagaimana cara menentukannya? Nah, untuk bisa dalam konteks teori HPI, untuk bisa menentukan status badan hukum sebagai subjek hukum, itu ada beberapa teori atau doktrin. Nah, saya mengenalkan di sini ada 4 doktrin teori. Yang pertama adalah teori kewarganegaraan atau domisili dari para pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah teori Center of Administration atau Center of Business. Terus kemudian yang ketiga adalah teori place of incorporation. Kemudian teori yang keempat yaitu terkait dengan teori center of exploitation. Nah, teori yang kewarganegaraan. Untuk menentukan status badan hukum dari suatu badan hukum adalah menurut teori ini status badan hukum ditentukan berdasarkan hukum dari tempat di mana mayoritas pemegang sahamnya menjadi warga negara. Jadi kalau misalnya ada suatu badan hukum PT Indonesia, PTX, di mana pemegang sahamnya adalah 51% warga negara asing, sedangkan yang 49% warga negara Indonesia. Maka untuk menentukan dia sebagai subjek hukum, ketentuan hukumnya adalah berdasarkan mayoritas pemegang saham. Berarti PT ini merupakan PT asing, bukan PT Indonesia. Itu kan. Nah, persoalannya kalau menentukan berdasarkan mayoritas ini ternyata ada kelemahannya, ada kekurangannya, yaitu apabila mayoritas pemegang saham dalam posisi yang beraneka ragam sehingga sulit untuk menentukan hukum mana apa yang dapat digunakan dalam menentukan status suatu badan hukum. Misalnya ada suatu PTX dimiliki oleh Amerika 30%, Singapura 30%, kemudian Indonesia 10%, Malaysia 20%, Filipina 20%. Pertanyaannya, apakah 30% itu merupakan mayoritas? Kalau itu mayoritas, berarti ada dua, mengingat pemegang sahamnya 30% Amerika, 30% Singapura. Apakah kita pakai dua hukum sekaligus? Nggak bisa dalam teori ini. Makanya teori tentang penggunaan teori kewarganegaraan dalam menentukan mayoritas pemegang saham ini banyak ditinggalkan di berbagai negara. Nah, terus kemudian ada juga teori yang mengatakan sebagai teori Center of Administration untuk menentukan status badan hukum. Menurut teori ini, penentuan status badan hukum didasarkan pada hukum di mana tempat pusat kegiatan administrasi itu dijalankan. Bisa jadi perusahaan itu dijalankan di Indonesia 100%. Perusahaannya memproduksi barangnya di Indonesia, tetapi kantor pusatnya ada di Singapura. Maka itu dikatakan bahwa PT itu status personalnya adalah tunduk pada hukum Singapura. Nah, kalau seperti ini yang kasihan negara-negara berkembang.
Di mana negara-negara berkembang, negara-negara miskin biasanya adalah tempat di mana produksi itu dilakukan. Nah, sementara yang menentukan penentu bisnisnya, manajemennya ada di negara-negara maju. Sehingga apa? Banyak negara berkembang mungkin akan banyak persoalan terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Di negara maju nggak terjadi. Tapi yang menentukan bisa tidaknya menentukan hukumnya adalah negara maju. Nah, terkait dengan ini, teori Center of Administration pun banyak ditinggalkan. Nah, yang banyak digunakan sekarang itu adalah terkait dengan teori place of incorporation. Nah, menurut teori ini tempat penentuan status badan hukum adalah tempat di mana badan hukum itu secara resmi dibentuk atau didirikan. Ini kita pernah menganut, yaitu dianut di dalam ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing kita dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam teori place of incorporation itu bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang menyatakan bahwa pihak asing yang menanamkan modalnya di Indonesia haruslah mendirikan badan hukum berdasarkan hukum Indonesia. Badan hukum itu harus berkedudukan di Indonesia. Kalau kita melihat ketentuan ini bahwa tempat menentukan status personal dari suatu badan hukum adalah tempat di mana badan hukum itu didirikan. Makanya kalau dulu terkenal kita namanya PT Joint Venture. Artinya ketika orang asing akan melakukan investasi di Indonesia, dia harus mengajak perusahaan di Indonesia kemudian membentuk perusahaan joint venture. Nah, kita membuat perusahaan joint venture ini kita mewajibkan orang asing itu untuk tunduk pada hukum Indonesia. Cuma persoalannya adalah bagaimana dengan sekarang yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Tolong para mahasiswa nanti itu untuk dianalisis sebagai tugas ya. Saya tidak bisa menyatakan di sini. Itu yang bisa sampaikan. Nah, teori yang terakhir terkait dengan teori penempatan dari suatu status personal, yaitu adalah teori ini menyatakan bahwa penentuan status badan hukum didasarkan pada pusat kegiatan operasional atau eksploitasi produksi dari barang dari suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu memusatkan bisnisnya di mana? Seperti kita itu kan terkenal dengan mie. Mie kalau di Indonesia itu Indomie, dan Indomie ini sekarang kan sudah mendunia. Nah, pertanyaannya adalah kalau produksinya itu diutamakan di Indonesia, maka penentuan status badan hukumnya adalah di Indonesia. Persoalannya Indomie itu di Afrika juga ada perusahaannya, ada industrinya. Meskipun itu milik Indomie juga atau PT yang ada di Indonesia. Nah, cuma kelemahan dari teori ini adalah penentuan status badan hukum akan mengalami kesulitan ketika suatu perusahaan banyak melakukan aktivitasnya di berbagai negara. Ya seperti tadi yang saya kemukakan, Indomie itu ada pabriknya di Jepang, ada pabriknya di Afrika, ada pabriknya di Amerika, ada pabriknya di Indonesia. Itu pusatnya padahal asalnya Indomie ada di Indonesia. Itu bagaimana cara menentukannya, itu biasanya sulit. Makanya saya tadi katakan dari 4 teori itu paling banyak yang sekarang digunakan itu adalah teori tentang penempatan di mana perusahaan itu didirikan. Oke, untuk materi ini kita cukupkan sekian, mungkin besok kita bisa lanjutkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.